Bimo 168. Mantap. Terima kasih, terima kasih. Kenapa sih sampai akhirnya buka kafe dan toko kue ini setelah mungkin usahanya di bidang-bidang lain nggak mungkin kian maju dan sukses? Kenapa tiba-tiba lebih ke kuliner sekarang? Ya, Bang Erik. Mungkin sebenarnya sih kita itu ingin adanya wahana ya, wahana tempat kita ngumpul, kita beraspirasi, kita berbagi ilmu, berdiskusi dan lain-lain. Makanya disampaikan juga sama Kak Cima dan saya pribadi kepada adik-adik nih yang jalanin, dan karena juga milik mereka, saya sampaikan ini adalah wahana kita semua, khususnya untuk media, semuanya free. Kapan aja, nggak pakai Sabtu Minggu atau Jumat atau Senin Selasa, pokoknya tinggal sebut kita dari media ini, semuanya free. Jadi silahkan nanti teman-teman media datang ke sini, ngumpul semuanya di sini. Jadi sini ajang aspirasi. Kedepannya, sebagaimana kita sampaikan tadi, kita ingin nanti itu akan nambah tempat. Karena mungkin Indonesia ini kurang tempat aspirasi. Jadi kita butuh tempat aspirasi yang ya kalangannya menengah ke bawah, standar semua orang bisa masuk lah. Tidak mau masuk takut-takut. Jadi kita buat kalau untuk media, karena terlalu banyak media juga di Indonesia, semua free. Di ladang ibadah, ladang berbagi ilmu, ladang berbagi informasi dan lain-lainnya. Itu mungkin dari saya. Kak Cima sendiri ada tambahan dari Kak Cima sampai akhirnya terbesit gitu ke kuliner gitu. Kalau terbesit ke kuliner, ini kan sebenarnya lebih tempat kopi ya, terus aku sih pengen aja, memang sebenarnya udah niatan dari lama, pengen ada, ini tujuan awalnya memang pengen buat yang menengah ke bawah, maksudnya menengah standar lah, tapi yang bisa dinikmatin sama aku kan banyak teman-teman dari media juga, teman-teman yang dari kalangan menengah ke bawah kayak gimana, aku kan campur lah gitu kan. Jadi gimana caranya biar mereka tuh bisa merasakan apa yang orang-orang di luar sana rasakan, ya kayak nongkrong gitu kan banyak juga, aku juga suka lihat di Twitter atau di mana kayak pengen nongkrong cuman tanggal tua lah, pengen nongkrong gini-gini lah dan lain-lainnya. Nah jadi aku buat ya udahlah, aku bilang sama suami terus teman-teman sama diri, Kak kenapa nggak buat gini-gini? Oh yaudah, aku punya ide gini gitu kan. Aku cuma minta satu gitu, kayak misalnya teman-teman aku yang mungkin dia bilang merasa dia tanggal tua gitu kan, atau mungkin dia merasa dari teman-teman media yang deket-deket sini lewat apa dari teman apapun lah gitu, boleh gak kesini gitu kan. Akhirnya mereka bilang oh boleh, deal gitu ya. Akhirnya terbentuklah cafe ini gitu, coffee shop ini sih. Nah niatnya tuh dari itu gitu. Dari gimana caranya supaya teman-teman yang teman-temanku rasain yang lain-lain tuh bisa merasakan gitu, kayak nongkrong-nongkrong di Jakarta Selatan. Yeah. Bang Erik juga mungkin udah maksudnya terus mengajarkan sisi bisnis kan ke Cima gitu, karena memang kan selama sama Bang Erik gitu Cima juga mungkin fokusnya sekarang ke bisnis sampai akhirnya dua usaha ini muncul. Ya memang saya khususnya pribadi, mungkin banyak sih di luar sana tuh lelaki ya, dia ingin menjadi presiden direktur atau direktur utama di sebuah perusahaan. Memang kalau saya pribadi, memang visi saya jadikan CEO sendiri. Dia menjadi presiden direktur dan saya cuma sebagai komisaris utama. Jadi tujuannya apa? Kita dalam bermasyarakat sering berbicara itu tergantung ibu negara. Benar nggak sih? Jadi istri itu adalah ibu negara, istri adalah menteri keuangan. Jadi kita minta, saya akan mendidik dia bahwa semua nanti penentu kebijakan itu adalah kamu. Saya cuma buka jalan semuanya, gitu kan ya, atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi, untuk ini semua saya mau nambahkan punya jargon. Kalau saya dulu di orang Melayu di Sumatera sana atau di suatu tempat, ketika saya masih merintis bisnis, kita ada cerita. Ketika ngumpul di suatu warung kopi, kita selalu bilang nggak ada kopi, nggak ada cerita. Jadi pada kesempatan ini mungkin nanti teman-teman bisa sampaikan nggak ada kopi, nggak ada cerita. Jadi kopi, ya itulah, dari kopi akan menumbuhkan banyak inspirasi dan lain-lainnya. Nah mungkin itulah dari saya.
Dan Kak Cima dengan adanya Madam Emoy dan Grow 168 juga mungkin semakin serius juga kan di bisnis atau seperti apa? Bisnis lain. Iya maksudnya ya. Ya aku sih insya Allah kalau misalnya ini sesuai keinginanku gitu kan, bisa bisa semua orang suka dengan konsep dan lain-lain, mau dari kopi, mau dari kue kering yang aku buat gitu ya. Kalau misalnya ini ya aku akan jalan terus dengan bisnis lain, karena kan 1 oke, 2 oke, 3 oke, 4 oke. Kan ini bisnisnya nggak cuma 2 ini doang ya Kak Cima. Maksudnya sebelumnya juga banyak juga merintis banyak usaha di bidang lain, itu cukup kewalahan nggak buat ngatur semuanya nih? Kalau ngatur semuanya kewalahan sih, kalau yang besar-besar pastinya suami ya, yang besar-besar gitu. Aku kan cuma kayak gitu kan, tanda-tanda tangan, cuma melukis doang gitu. Tapi kalau masalah yang kecil-kecil kewalahan enggak, soalnya ada adik ipar dan sepupu-sepupu lain yang alhamdulillah ikut membantu, support. Jadi jadi terasa ringan sih. Yang lain nanya. Kalau boleh tahu biasanya apa filosofinya loh dari penamaan nama itu yang Madam itu? Filosofinya filosofi kalau Madam Imo ya? Kalau sekedar nama-nama aja gitu? Enggak, kalau Imo, Madam sih biasa lah ya, mem gitu ya, atau perempuan, ibu gitu kan, wanita gitu. Nah kalau Imoy, sebenarnya almarhum ibuku manggil aku tuh Imoy. Nah, kalau di bahasa Belanda, Imoy itu cantik. Coba aja diketik EMOOI gitu, cantik. Nah, berasal dari situ. Yang ya semoga kedepannya bisa baik lah. Karena itu pemberian nama panggilan almarhum ibuku buat aku. Jangan lupa subscribe ya.